Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri Muhammad Hilmi Arfah Mulif, NPP 30 12 10, kelas E3 dengan judul presentasi Penilaian Kinerja atau Performance Appraisal. Pengertian penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja menurut Werder dan Davis tahun 1996 adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kinerja para karyawannya. Sedangkan menurut Mondi tahun 2008, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Schuler dan Jackson memberikan pendapat adalah evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri. Dan terakhir, merupakan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi, meningkatkan, dan memberi penghargaan terhadap kinerja karyawan. Manfaat dari penilaian kinerja. 1. Perbaikan kinerja. 2. Untuk keputusan administrasi. 3. Pemberian penghargaan. 4. Kompensasi. 5. Promosi. 6. Pemberhentian. 7. Pengurangan PHK. 8. Untuk pengembangan. Syarat penilaian kinerja. Suatu sistem penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk itu, sistem penilaian kinerja harus 1. Job related. Artinya, mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. 2. Praktis. Dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan para karyawan. 3. Terstandarisasi. Artinya, memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Standar kinerja. Standar kinerja atau performance standar adalah tolak ukur benchmark yang digunakan untuk mengukur kinerja. Agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Standar-standar kinerja yang terkait dengan suatu jabatan atau job related bisa diperoleh melalui proses analisis jabatan. Standar kinerja. Prinsip dari SMART dalam penetapan standar kinerja. Spesifik, yakni jelas dan rinci. Measurable, dapat diukur. Achievable, dapat dicapai atau berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan atasannya. R. Result oriented, artinya berorientasi pada hasil. Dan yang terakhir adalah time frame, jelas jangka waktu pencapaiannya. Ukuran kinerja. Ukuran kinerja atau performance measure adalah nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat diandalkan atau reliable, dan mampu melaporkan perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Dua komponen kunci penilaian kinerja. 1. Aspek result atau key performance indicator. 2. Aspek kompetensi atau kompetensi dan perilaku yang nantinya akan menghasilkan penilaian kinerja karyawan atau performance appraisal.
Dua komponen kunci penilaian kinerja. 1. Aspek result. Key Performance Indicator. Menggambarkan aspek hasil kinerja, result karyawan. Pengukuran hasil kerja dilakukan melalui penyusunan Key Performance Indicator karyawan. 2. Aspek kompetensi. Menggambarkan aspek kompetensi atau kecakapan yang perlu dimiliki oleh karyawan agar mampu menghasilkan kinerja atau result yang optimal. Komponen pertama, KPI, Key Performance Indicator. Yang pertama adalah job description, kemudian workflow, dan yang ketiga expected result atau hasil yang telah diperkirakan. Nantinya ini akan memengaruhi area kinerja utama. Area kinerja utama akan memengaruhi Key Performance Indicator bersama dengan identifying, defining, measuring, monitoring, reporting yang nantinya akan menghasilkan hasil kerja karyawan dapat diukur secara lebih objektif. Manfaat komponen KPI dalam performance appraisal. Kinerja organisasi dan pegawai dapat dievaluasi secara lebih objektif dan terukur, sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas. Kedua, setiap anggota organisasi juga menjadi lebih memahami mengenai hasil kerja kunci atau key result yang diharapkan darinya. Nantinya, kedua komponen ini akan menghasilkan organisasi yang lebih responsif atau performance-based culture akan terbangun. Berikut salah satu contoh sampel komponen KPI untuk HR Manager. Tabel yang pertama mengisikan tentang nomor. Yang kedua mengisikan tentang area kinerja utama, yang meliputi rekrutmen, training and development, performance management, employee retention, and productivity. Tabel yang ketiga, Key Performance Indicator atau KPI, yang meliputi jumlah kebutuhan pegawai baru yang dapat dipenuhi dengan tepat waktu. Rata-rata skor evaluasi karyawan baru setelah 3 bulan masa percobaan. Jumlah jam training per karyawan per tahunnya. Jumlah karyawan level superior ke atas yang telah menyusun KPI individu. Great Employee Turnover atau Great Employee adalah karyawan yang diidentifikasi sebagai star. Di tabel keempat, 5, 6, 7, dan 8 adalah bobot KPI. Target yang telah ditentukan, realisasi akhir tahun, skor yang diberikan, dan yang terakhir adalah skor akhir. Komponen 2 atau kompetensi. Nilai dengan skala 1, di mana 5 outstanding, 4 good performance, 3 standard performance, 2 need improvement, dan pertama unacceptable. Berikut adalah aspek kompetensi yang bisa digunakan untuk dijadikan sebagai standar penilaian. Angka 72 didapat dari total skor 18 dibagi 5 poin penilaian, kemudian dikali dengan 20, supaya hasil dari nilai sebanding dengan skala nilai KPI max 100. Dua komponen kunci penilaian kinerja. Aspek result, Key Performance Indicator bobot 60%. Aspek kompetensi dan perilaku bobot 40%. Yang nantinya akan memengaruhi skor total penilaian kinerja karyawan atau performance appraisal.
Dari contoh yang telah diuraikan dalam slide sebelumnya, terdapat data sebagai berikut. Skor KPI sama dengan 92, skor kompetensi sama dengan 72, maka skor total adalah 60% dikali 92, tutup kurung, ditambah buka kurung, 40% dikali 82, tutup kurung, sama dengan 84. Dengan total skor 84, maka dapat diberikan bonus, kenaikan gaji, promosi, training, dan plan.